Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kamar Gibah. Tidak terasa, waktu sudah menjelang Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan buat semuanya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman horor seorang seniman atau dalang sandiwara. Yang konon katanya, beliau ini sempat mempunyai istri dua. Meskipun punya istri dua, seniman ini hidupnya bahagia karena kedua istrinya saling mengerti dan saling support. Namun, beberapa tahun kemudian, istri tua dari seniman ini mengalami sakit aneh. Perutnya membesar dan mengecil di waktu-waktu tertentu. Bukan itu saja, gangguan-gangguan dari makhluk halus pun kerap sekali mengganggu keluarga mereka. Sampai akhirnya istri tua seniman itu meninggal dunia. Oke, stop dulu ceritanya. Sebelum kita lanjut cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Di tahun 2020, seorang seniman pernah bercerita tentang kejadian seram di dalam keluarganya. Sebut saja, seniman ini namanya Warman. Warman ini pernah mempunyai istri dua. Kedua istrinya, Warman ini saling menerima satu sama lain. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama setelah ada satu masalah yang dialami Warman. Warman adalah seniman atau yang biasa kita sebut dalang sandiwara. Saat itu, sandiwara yang diikuti Warman sedang banjir-banjirnya job pentas. Sehingga membuat Warman jarang pulang. Di suatu hari, Warman ini mengalami pertengkaran hebat dengan teman sepanggungnya. Sampai membuat temannya ini mengundurkan diri dari kesenian sandiwara tersebut. Dengan rasa marah dan pergi, teman Warman ini berucap, "Awas aja, tunggu tanggal mainnya." Dari perkataan temannya itu, Warman kira itu hanya perkataan biasa. Namun, 1 bulan kemudian, Warman mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang kali. Dalam mimpinya, Warman ini melihat banjir besar yang menerjang rumahnya hingga hanyut. Setiap terbangun dari mimpi buruknya itu, Warman terlihat capek dan merasa sedikit takut. Di keesokan harinya, Warman menanyakan arti mimpinya kepada orang yang mengerti. Dan jawaban tentang arti mimpi Warman itu bahwa dalam waktu dekat akan ada musibah di dalam keluarga Warman. Dan orang pintar itu berkata bahwa musibah yang akan dialami Warman itu adalah kiriman dari orang yang tidak menyukai Warman. Setelah mendengar perkataan itu, Warman hanya terdiam. Dan orang pintar itu pun berkata lagi, kalau Warman harus secepatnya pulang ke rumah dan menanam beberapa syarat agar tidak terlalu bahaya nantinya. Saat itu, Warman langsung izin pulang untuk menyiapkan persyaratan yang sudah ditentukan. Singkat cerita, setelah selesai beberapa syarat sudah ditanam sekitar rumah, di malam itu sekitar jam 11 malam terdengar ledakan di sekitar rumahnya. Sampai membuat Warman sekeluarga terbangun. Saat Warman mencari asal suara itu, Warman tidak menemukan bekas ledakan itu. Setelah itu, Warman sekeluarga melanjutkan tidur lagi. Namun, sekitar jam 2 pagi, istri pertama Warman mengalami sakit perut secara tiba-tiba sampai menangis. Istri kedua Warman mencoba menenangkannya sambil memijitinya. Dan Warman pun pergi keluar untuk mencari obat ke warung langganannya yang biasa buka 24 jam. Singkat cerita, setelah minum obat, bukannya sembuh, malah perut istrinya membesar. Sampai
membuat istri kedua Warman menjerit ketakutan hingga membuat tetangga rumahnya pada datang. Beberapa tetangga pun terkejut melihat kejadian itu, sampai tetangganya mengusulkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya Warman secepatnya membawa istrinya ke rumah sakit. Saat dirawat di rumah sakit, sekitar jam 4 subuh, perut istri Warman mulai kembali normal dan rasa sakitnya pun menghilang seketika. 3 hari istri Warman dirawat. Di malam Sabtu tempatnya, sekitar jam 9 malam, Warman dapat telepon dari anaknya yang menunggu di rumah. Bahwasannya anak Warman melihat sosok perempuan setengah badannya ular sedang melingkar di kamar mandi. Warman pun setelah mendengar kabar itu dari anaknya, langsung menelpon saudaranya untuk menemani anaknya yang sendiri menunggu di rumah. Di keesokan paginya, Warman pamit pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil pakaian istrinya. Sesampainya di rumah, Warman dipanggil saudaranya yang semalam Warman telepon. Saudaranya bilang kepada Warman kalau Warman harus cepat-cepat mencari ustadz atau orang pintar untuk membantu masalah yang dihadapi Warman. Karena menurutnya ini sudah tidak wajar. Dan pengakuan saudaranya Warman saat menunggu di rumah Warman, dia melihat sosok yang menyeramkan berbulu hitam, lebat dengan mata yang bersinar merah. Sosok itu berdiri di depan pintu rumah Warman. Setelah Warman mendengar cerita dari saudaranya, tiba-tiba Warman dapat telepon dari istri keduanya. Sambil menangis, istri keduanya menyampaikan kalau istri pertama Warman sudah meninggal dunia. Secepatnya Warman dan saudaranya berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, benar saja, istri pertama Warman sudah meninggal dunia. Pengakuan dokter, istri pertama Warman meninggal disebabkan oleh pembuluh darah di bagian otaknya pecah. Singkat cerita, setelah 7 hari meninggalnya istri pertamanya Warman, banyak gangguan-gangguan di luar nalar yang sering terjadi. Dan beberapa kali Warman melihat sosok hantu perempuan dengan setengah badan ular. Namun, Warman saat itu kebingungan harus mencari kemana lagi orang yang bisa membantu masalah Warman. Sampai suatu ketika, Warman dapat telepon dari majikannya kalau ada jadwal pentas panggung sandiwara di tanggal 16 November nanti. Tanggal 16 November, Warman berangkat manggung. Padahal dalam hatinya berkata, sebenarnya aku tidak tega meninggalkan istriku sendiri di rumah. Singkat cerita, setelah selesai pentas panggung yang Warman ikuti, kini Warman bercerita tentang masalahnya yang ia hadapi kepada beberapa temannya. Saat itu, salah satu temannya ada yang mengusulkan untuk sharing kepada seseorang yang ada di wilayah Gabus. Pada saat itu, Warman mengiyakan ajakan temannya. Dan di suatu hari, Warman dan temannya berangkat ke tempat seseorang itu di wilayah Gabus. Sesampainya di sana, Warman menceritakan kronologi jelasnya kepada seseorang itu. Setelah selesai perbincangan itu, di malam harinya sekitar jam 8 malam, kini Warman dan beberapa saudara dari keluarganya sudah menunggu kedatangan seseorang dari wilayah Gabus itu. Tidak lama kemudian, seseorang itu datang dan dipersilahkan masuk oleh Warman untuk bersantai sambil berbincang-bincang. Setelah itu, mereka langsung mengeksekusi penyebab masalah yang dialami Warman sekeluarga itu. Dan ini video
Itulah video dokumentasi kamar Giba saat mengeksekusi rumah seniman yang diteror oleh makhluk jin kiriman. Semoga yang menonton video ini bisa menjadikan sebuah pelajaran agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke, buat semuanya yang ingin berbagi kisah horornya atau kisah pilunya, bisa datang ke sini langsung atau melalui komentar di bawah ini. Terima kasih. Saya, Kang Ian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.